Kenapa sangat terhambat sekali? Kita sangat berharap ini segera dimulai. Kalau hanya mengandalkan apa yang ada, jujur saya katakan, Kabupaten Seluma ini sama hampir dengan daerah yang lain. Hanya mengandalkan transferan dana dari pusat untuk membangun daerahnya. Kami berharap ke depan bahwa Kabupaten Seluma ini, potensi pertambangan ini benar-benar akan memberikan sumber daya bagi daerah. Tadi kalau hanya sebagian PAD, saya pikir itu hanya sebagian kecil PAD. Banyak nanti yang baik yang bisa digarap dari pertambangan-pertambangan yang ada ini. Saya melihat video banjir di beberapa daerah di Pulau Sumatera. Air kuning pekat, deras, dan di antara gelombangnya, kayu gelondongan besar hanyut seperti mayat dari hutan yang mati. Dan saya nggak bisa bohong, ada rasa takut yang langsung naik ke dada. Takut karena ini bukan bencana alam biasa, ini tanda bahwa hutan sudah dipaksa rubuh dan sekarang balasannya datang ke rumah warga. Ketika hutan ditebang, gunung dilukai, sungai dicemari, Allah mengatakan kerusakan itu akibat tangan manusia. Dan setiap kerusakan itu akan kembali menjadi bencana. Yang bikin makin perih, Seluma Bengkulu adalah target berikutnya. Hutan tempat kami hidup, tempat sungai kami jernih, tempat anak-anak kami bermain, sekarang sedang diincar untuk dibuka. Kalau daerah lain sudah banjir sampai mengangkut kayu sebesar itu, apa Seluma harus menunggu gilirannya? Haruskah kami menunggu sampai suara anak-anak kami hilang ditelan arus baru pemerintah bilang, oh ternyata bahaya ya, oh ternyata besar juga bencananya ya? Saya marah, bukan marah karena bencana datang, tapi marah karena ini bisa dicegah. Marah karena pemerintah selalu bilang semuanya aman, padahal kami yang tinggal di sini yang akan melihat sendiri bagaimana bukit-bukit itu nanti mulai botak dan sungai ini akan keruh. Pemimpin adalah pengembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalakannya. Artinya, setiap tanda tangan yang merusak alam, setiap izin yang menghilangkan pohon, dan setiap bukit yang digunduli akan ditanya satu persatu. Kami hanya rakyat kecil, nggak punya pangkat, nggak punya kuasa, yang kami punya cuma suara, dan itu pun sering dianggap angin lewat. Tapi video banjir bandang itu seperti tamparan keras. Kalau hutan hilang, kita bukan cuma kehilangan pepohonan, kita kehilangan hidup. Saya tidak mau Seluma ini menjadi masuk berita sebagai korban berikutnya. Saya tidak mau keluarga kami tinggal nama. Saya tidak mau pura-pura kuat padahal hati ini sebenarnya gentar. Kalau kamu mendengar ini, tolong bantu bersuara, bagikan, share, sebarkan biar semakin banyak yang tahu apa yang sedang mengintai di hutan kami ini. Sebelum terlambat, sebelum Seluma jadi video banjir selanjutnya, sebelum air bah datang menggulung segalanya.